Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Mutrika Zain dengan NIM 221080200028. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelompok dalam organisasi. Yang pertama itu adalah kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan ketergantungan yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Nah, di sini itu klasifikasinya ada dua, yakni formal dan informal. Nah, dalam klasifikasi kelompok ini terdapat formal group yang mana ciri-cirinya itu pertama memiliki struktur organisasi. Yang kedua, memiliki tugas dan pekerjaan yang jelas untuk setiap bagiannya. Yang ketiga, perilakunya diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi. Lalu, untuk informal group, ciri-cirinya yang pertama, tidak memiliki struktur formal, tidak terorganisir secara resmi. Lalu, muncul karena adanya kebutuhan interaksi sosial, dan yang terakhir itu dapat mempengaruhi perilaku individu dan kinerja. Lalu di sini ada 5 tahapan pembentukan kelompok. Yang pertama itu pembentukan atau forming. Jadi kita membentuk suatu kelompok dari mengumpulkan dan bertemu, lalu bersatu seperti itu. Lalu yang kedua itu pasti dalam pembentukan kelompok ada pertentangan atau storming, entah itu dari perbedaan pendapat atau hal-hal lain. Yang ketiga itu persatuan, yaitu norming, karena kita dalam satu kelompok memiliki visi dan misi yang mana itu akan menyatukan kita. Yang keempat adalah kinerja atau performing. Dalam suatu kelompok pasti memerlukan kinerja yang bagus atau performing yang bagus demi kemajuan kelompok. Yang terakhir atau yang kelima itu pengakhiran atau pembubaran atau adjourning. Lalu yang selanjutnya itu adalah punctated equilibrium model. Yang mana itu adalah serangkaian fase yang dilalui oleh kelompok melibatkan transisi antara keadaan inersia yang statis dan aktivitas. Nah, urutan tindakannya itu yang pertama menemukan arah kelompok lalu menyusun tujuan. Yang kedua itu kelompok cenderung berdiam diri atau terpaku pada tindakan tertentu atau periode inersia yang pertama untuk menemukan arah kelompok dan tujuan. Lalu yang selanjutnya adalah transisi, meninggalkan pola-pola lama dan mengadopsi perspektif baru. Yang keempat adalah periode inersia, yang mana kita ada usaha untuk mencapai tujuan dan arah kelompok kita. Yang kelima adalah tujuan tercapai. Lalu yang selanjutnya adalah group property. Yang mana itu ada 6. Yang pertama ada rules, yang kedua ada norma, yang ketiga ada status, yang keempat ada size atau ukuran, yang kelima ada kohensif, yang keenam ada diversi. Lalu yang pertama itu ada peran. Peran itu merupakan pola perilaku yang dihadapkan dari seseorang yang memegang suatu posisi. Nah, di sini itu peran itu bisa dilihat dari persepsi, dari pengharapan, dari psikologial kontrak. Lalu yang selanjutnya ada dari konflik peran. Nah, selanjutnya itu ada norma. Norma itu adalah standar perilaku yang bisa diterima dalam kelompok yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota kelompok. Nah, norma itu ada 5. Yang pertama itu norma kinerja, yang kedua norma penampilan, yang ketiga norma tata sosial, yang keempat norma alokasi, dan yang kelima norma alokasi sumber daya. Nah, untuk selanjutnya itu materinya adalah status. Status atau posisi atau tingkatan yang ditentukan secara sosial diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Nah, status karakteristik ini states that difference in status. Yang mana itu kita itu teori karakteristik status itu berbeda dari status itu sendiri. Gitu.
Lalu untuk selanjutnya adalah ukuran. Ukuran itu kelompok yang lebih kecil lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar. Jadi ukuran itu menentukan kecil besarnya suatu kelompok. Nah, individu yang bekerja lebih baik dalam kelompok itu biasanya dalam kelompok kecil. Nah, dalam pemecahan masalah, mungkin kelompok besar lebih memiliki nilai yang lebih baik daripada kelompok kecil karena banyak dalam satu kelompok besar itu banyak pemikiran orang lain yang bisa menentukan pemecahan masalah yang lebih baik gitu. Lalu yang selanjutnya adalah social loving, the tendency of individuals to exert less effort when working collectivity than when alone. Nah, selanjutnya itu ada kohesivitas, yaitu tingkat di mana anggota kelompok itu tertarik satu sama lain dan dimotivasi untuk tetap di dalam kelompok. Nah, peningkatan kepaduan kelompok itu yang pertama ada membuat kelompok yang lebih kecil, yang kedua mendorong kesepakatan dengan anggota kelompok, yang ketiga itu meningkatkan status kelompok dan merasakan kesulitan dalam kelompok, yang keempat itu ada mendorong persaingan dengan kelompok lain, yang selanjutnya ada memberikan penghargaan kepada kelompok bukan kepada pribadi, dan yang terakhir adalah mengisolasi kelompok secara fisik. Nah, untuk keanekaragaman itu ada 3. Yang pertama itu tingkat kesamaan anggota kelompok atau berbeda satu sama lain. Yang kedua itu keanekaragaman tampaknya meningkatkan konflik kelompok, terutama tahap awal perkembangan kelompok. Dan yang terakhir itu jenis keragaman apa sih yang mempengaruhi kinerja kelompok itu. Tergantung dari jenis keragamannya yang akan mempengaruhi kinerja kelompok ke depannya. Lalu untuk mengambil keputusan kelompok. Nah, di sini ada kelemahan dan kekuatan. Nah, untuk yang kekuatan itu untuk mengambil keputusan kelompok itu yang pasti kekuatannya informasi itu lebih lengkap karena banyak sumber di dalamnya. Lalu meningkatkan keanekaragaman pandangan karena dalam suatu kelompok pasti banyak ada keanekaragaman yang hadir di dalamnya. Jadi meningkatkan keanekaragaman di dalam suatu kelompok. Lalu yang ketiga itu keputusan lebih tepat karena memiliki banyak pertimbangan dari berbagai pikiran orang-orang. Dan yang terakhir itu meningkatkan penerimaan terhadap keputusan. Semakin banyak orang yang bisa menilai dalam satu kelompok itu, berarti kan semakin banyak orang yang bisa menilai bagaimana tingkat penerimaan terhadap keputusan yang diambil. Lalu untuk kelemahannya itu mungkin akan lebih lambat karena setiap pemikiran orang yang berbeda itu akan menentukan kecepatan bagaimana kita itu membuat keputusan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Pastinya kalau dalam suatu kelompok itu banyak orang, pasti itu akan lebih lama atau lebih lambat. Lalu ada meningkatkan tekanan untuk menyesuaikan diri. Jadi kalau ketika saat kita menerima keputusan kelompok itu dan kita mungkin tidak serak dengan keputusannya, kita harus meningkatkan tekanan diri kita untuk menyesuaikan dengan keputusan yang sudah dibuat kelompok. Lalu mendominasi oleh satu atau beberapa anggota. Ya karena kita di kelompok pasti ada beberapa orang yang mendominasi atau beberapa, entah itu satu orang atau 2 orang atau beberapa anggota. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab menjadi tidak pasti. Karena dalam suatu kelompok itu banyak orang, kita pasti akan bingung tentang tanggung jawab itu. Karena ibaratnya itu dalam suatu kelompok pasti ada orang yang mendominasi, yang mana itu nanti akan lebih mengambil tanggung jawab yang lebih besar, dan hal itu akan menyebabkan beberapa anggota menjadi tidak memiliki tanggung jawab yang tepat gitu. Lalu untuk teknik pengambilan keputusan, yang pertama itu dapat dilakukan interaksi kelompok, yang mana anggota-anggota kelompok saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua itu dapat melalui brainstorming, proses lebih lanjut yang secara khusus membahas semua alternatif sambil menahan semua kritik dan terhadap alternatif tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah
teknik nominal kelompok, yang mana metode pengambilan keputusan kelompok di mana individu saling bertatap muka untuk mengumpulkan gagasan mereka secara sistematik namun tetap independen. Dan yang terakhir tentang penemuan elektronik, pertemuan di mana pertemuan secara daring, pertemuan di mana anggota-anggota saling berinteraksi dengan menggunakan komputer, mungkin adanya pemberian pesan tanpa nama atau pemberian suara dan sebagainya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi sendiri itu adalah proses pemindahan dan pemahaman arti atau dapat diartikan sebagai proses pertukaran informasi. Nah, dari sini itu fungsinya ada 5. Yang pertama itu manajemen. Manajemen itu proses mengatur, mengelola, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua itu ada feedback, respon atau tanggapan terhadap suatu tindakan, baik verbal maupun non-verbal. Yang ketiga adalah emotional sharing, fenomena psikologis yang mana melibatkan kecenderungan untuk berbagi pengalaman emosional dengan orang lain. Yang keempat adalah persuasion atau bujukan atau kepercayaan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu information exchange, yang mana itu adalah pertukaran informasi. Nah, dalam proses komunikasi ini terdapat 8 tahapan. Yang pertama itu sender atau komunikator yang pengirim pesan. Lalu yang kedua adalah encoding, proses penyandian atau pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang atau kode. Nah, dalam encoding ini kita akan memberikannya itu dalam bentuk channel, ke dalam channel. Itu adalah suatu saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, kadang ketika kita menyampaikan pesan melalui channel, itu akan terjadi noise atau gangguan saat kita menjalankan komunikasi. Nah, setelah itu decoding, yang mana itu adalah proses penerimaan pesan oleh komunikan. Nah, komunikannya ini namanya receiver. Nah, setelah receiver ini menerima pesan melalui tahapan decoding itu tadi, receiver akan memberikan respon atau reaksi setelah menerima pesan. Setelah itu, receiver akan memberikan feedback kembali untuk sendernya. Nah, lalu ada selanjutnya adalah arah komunikasi. Yang pertama itu ada downward communication, yang mana komunikasi yang terjadi ketika atasan menyampaikan pesan kepada bawahannya. Lalu upward, itu seperti kebalikannya dari downward communication, yang mana pesan itu disampaikan dari bawahan untuk atasannya. Lalu yang selanjutnya adalah lateral communication atau pertukaran ide atau informasi atau perasaan orang yang berada di level hierarki yang sama dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya adalah formal small group networks, yang mana jaringan komunikasi formal yang digambarkan komunikasi dalam organisasi dengan 3 tingkat, yakni pemimpin, pengawas, dan pemimpin pengawas tingkat menengah dan bawahan pengawas tingkat menengah. Lalu yang terakhir itu the griffin, yang mana komunikasi informal yang terjadi di dalam organisasi. Nah, di sini ada 3 modes of communication. Yang pertama itu adalah oral communication, yang mana komunikasi lisan adalah kemampuan untuk berkomunikasi melalui lisan atau suara yang diucapkan. Lalu yang kedua itu adalah written communication atau komunikasi tertulis, kemampuan untuk berkomunikasi melalui tulisan. Lalu yang terakhir itu adalah non-verbal communication, menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata, tapi melalui bahasa tubuh, atau mungkin bisa kita katakan itu seperti bahasa tubuh gerak-gerik ekspresifnya. Lalu materi selanjutnya adalah choice of communication channel. Nah, di sini itu adalah ada pertama channel itu channel richness, yang mana kekayaan saluran atau luasnya media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara verbal maupun non-verbal. Lalu yang kedua itu adalah choosing communication methods, yang mana itu adalah proses memilih
metode komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan pesan atau informasi yang kita ingin sampaikan kepada orang lain. Lalu yang terakhir itu ada information of security. Sekumpulan prosedur dan alat yang digunakan untuk melindungi informasi dari penyalahgunaan, akses tidak sah, gangguan, dan penghancuran. Nah, materi selanjutnya itu adalah persuasive communication. Di sini itu yang pertama ada automatic processing, yaitu pemrosesan otomatis adalah seseorang memproses informasi dengan cepat dan tanpa banyak usaha. Lalu yang kedua itu adalah controlled processing atau pemrosesan terkontrol. Adalah cara seseorang memproses informasi dengan cara teratur dan terkontrol. Nah, prediktornya itu yang pertama ada tingkat minat, yang kedua ada pengetahuan dari sebelum-sebelumnya, yang ketiga itu ada kepribadian, yang keempat karakteristik pesan, dan yang kelima itu memilih pesan. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah hambatan komunikasi yang efektif. Yang pertama itu adalah filtering, yang kedua adalah selective perception, yang ketiga information yang overload, yang keempat adalah emosi, yang kelima adalah bahasanya, yang keenam itu diam atau silence, yang ketujuh adalah communication of apprehension, yang terakhir itu adalah lying atau berbohong.